Selamat berjumpa dengan kami, saiflash.com. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu cara membuka aplikasi PowerPoint. Nah, di sini pada bagian yang kedua ini saya akan menyampaikan menu-menu yang terdapat di dalam PowerPoint. Jadi setelah Anda membuka PowerPoint ini, di sini banyak sekali menu-menu. Nah, dari yang pertama kalau kita lihat di sini ada menu file. Jika kita klik di sini, maka akan terdapat menu-menu, di antaranya yaitu save. Kegunaan dari save itu adalah menyimpan dokumen yang sudah kita isi. Jadi kalau kita sudah mengetik, ada beberapa, agar ketikan tersebut bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain setelah kita tutup, berarti maka kita save dari sini. Kemudian di sini ada save as. Kalau save as itu bisa digunakan untuk menyimpan dengan format yang baru, misalnya dengan format PPTX seperti ini, atau mungkin bisa juga dengan format PPT seperti ini dan seterusnya. Bahkan bisa juga kita simpan dalam format PDF. Kalau PDF seperti ini PDF. Jadi dia bisa disimpan dalam berbagai format. Ini kalau memakai save as. Open itu gunanya adalah untuk membuka file yang sudah kita simpan. Kemudian kalau close ini untuk menutup. Kalau info ini nanti mencari tambahan-tambahan informasi yang terdapat di PowerPoint 2010 tersebut. Sedangkan recent di sini adalah menampilkan file-file PowerPoint yang baru saja kita buka. Contohnya misalnya seperti ini ada info fungsi, berarti ini baru dibuka. Kemudian nanti ada area, ada contoh membuka PowerPoint dan lain sebagainya. Berarti ini semuanya adalah yang baru dibuka. Kemudian setelah recent di bawahnya sini ada new. New ini adalah kegunaannya untuk membuat file yang baru atau lembar kerja yang baru. Kemudian di sini ada print. Ini kegunaannya adalah untuk mencetak dokumen yang sudah kita buat. Kalau save and send berarti setelah di save nanti bisa kita kirim. Nah, misalnya dikirim langsung ke website, kemudian disimpan, kemudian di share dan seterusnya di sini. Ada yang kemudian di publish slide dan lain sebagainya. Kemudian yang di sini ada help. Ini kegunaannya sama dengan info hampir sama, cuman kalau help ini kita meminta pertolongan. Jadi nanti apa yang kita cari di situ bisa dibuka dari menu help. Jadi nanti ini di sini ada beberapa menu-menu di dalam help. Kemudian di sini ada juga option. Ya, kalau option ini pengaturan tambahan. Kemudian kita lanjutkan lagi, di sini ada exit. Exit ini juga kegunaannya untuk keluar. Kemudian setelah menu file di sini ini ada tampilan yang mungkin berbeda dengan 2003 maupun 2007. Kalau pada 2003 ini tidak ada menu-menu yang ada di bawah seperti ini. Dia hanya ada menu-menu yang di atas di sini. Ini adalah kelompok-kelompok pembagian menu yang ada di sini atas ini. Jadi dia dikelompokkan menjadi satu. Nah, pengelompokannya ini disebut dengan ribbon. Pengelompokannya ini disebut dengan ribbon. Nah, ribbon ini jadi dari sini sampai ke sini, ya ini sampai ke sini terus. Ini namanya adalah ribbon. Nah, ribbon ini bisa kita minimize atau kita perkecil. Jadi nanti tampilannya hampir mirip dengan 2003 seperti ini. Jadi dia hanya ada menu file, home, insert, design, transition, animation dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengembalikan, kita klik panah ini ke bawah. Nah, ini mengembalikan
Kalau mau ke atas ya tinggal kita klik. Nah, terus kalau mau mengembalikan lagi, kita klik lagi. Atau kita juga dapat menggunakan kontrol ditambah F1, jadi kontrol CTRL dengan F1. Nah, ini nanti juga sama. Ini saya mengklik antara tombol CTRL dengan F1. Nah, seperti ini. Judul dari ribbon itu disebut dengan command tab. Nah, judul dari ribbon itu adanya di sini. Home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, dan add-in. Jadi kalau kita perkecil ribbonnya seperti ini, nah seperti ini, maka ini yang namanya command tab. Ada home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, dan add-on. Judul-judulnya inilah yang disebut dengan command tab. Kemudian command set itu judul-judul dari kelompok-kelompok grup atau perintah-perintah dari ribbon ini, kelompok-kelompoknya. Jadi ada clipboard, slide, font, paragraf, drawing, editing. Ini merupakan command set. Nah, sekarang kita mengenal ribbon di dalam PowerPoint 2010. Yang pertama adalah ribbon home. Ribbon home ini merupakan kumpulan dari perintah-perintah, ada paste, cut, copy, dan format painter. Kemudian kelompok yang kedua atau grup yang kedua itu disebut dengan slide. Ini ada new slide. Kalau kita klik di sini, ini nanti kita pengen tampilan dari new slide-nya itu seperti apa. Misalnya seperti ini, maka di sini nanti bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa mendelete di sini. Misalnya seperti ini kita delete. Kemudian kita pengen misalnya slide-nya seperti ini. Nah, tampilannya misalnya 2, maka di sini nanti seperti ini. Ini judulnya, kemudian di sini tampilannya. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa membuat layoutnya. Jadi kalau kita layout di sini, nah, layoutnya seperti apa berikutnya. Nah, ini dari grup atau ribbon, home ribbon, slide. Kemudian untuk sini ada grup dari font. Jadi ini untuk pengaturan font. Jadi kalau kita nulis di sini, ini nanti huruf apa yang kita gunakan, jenis huruf mana yang kita inginkan, kemudian ukurannya berapa, warnanya berapa, dan seterusnya. Kemudian di sini untuk pengaturan paragraf. Nah, ini kalau kita klik ke sini, ini nanti paragrafnya bentuknya seperti apa. Kemudian di sini ada juga drawing. Ini grup drawing. Jadi nanti kalau kita pengen menggambar gambar seperti apa, contoh misalnya seperti ini. Kita bisa membuat panah-panah dan lain sebagainya. Ini dikelompokkan di dalam drawing. Kemudian nanti untuk select, untuk mengganti huruf, ya, jadi mereplace, mencari huruf dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang berikutnya atau menu berikutnya itu disebut dengan zoom, ya, zoom control. Zoom control itu adanya di bawah sini, namanya zoom control, untuk memperbesar tampilan dan memperkecil tampilan. Ini namanya zoom control. Kemudian ada menu yang berikutnya itu disebut dengan quick access toolbar. Quick access toolbar itu adanya di atas ini. Ini bisa kita tambahkan dan bisa kita kurangkan seperti
Jadi misalnya kita klik di sini, kalau pengen menambahkan misalnya ada new, maka di sini ada new. Quick access itu gunanya adalah untuk mempercepat proses di dalam suatu pengeditan dokumen. Jadi kalau mencari di sini itu salah, ini untuk mempercepatnya bisa kita ambil di sini. Kalau mau menghilangkan juga tinggal dihilangkan tanda cetakannya, maka di sini new-nya nggak ada. Nah, kemudian menu yang berikutnya itu disebut dengan scroll bar. Nanti kalau misalnya seperti ini kita perbesar, kan nanti ini bisa kita tarik ke atas dan ke bawah. Ini namanya scroll bar. Untuk melihat tampilan atas dan bawahnya, ini bisa kita tarik, bisa juga kita mengklik tanda panah atas bawahnya seperti ini. Nah, demikian menu-menu yang terdapat di dalam PowerPoint 2010. Sekian dan selamat berjumpa kembali di lain kesempatan dengan kami, saiflash.com. Terima kasih.